Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Irda Leni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ibu Bapak guru hebat, pada video ini izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi bumi putra Indonesia ketika Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Beliau merupakan pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu organisasi pendidikan yang memberi kesempatan untuk para pribumi agar bisa mendapatkan hak pendidikan yang setara seperti kaum priayi dan juga orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei. Kini di Indonesia diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional dan mempunyai 3 semboyan yang terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarso, di tengah memberi semangat, Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun, guru berperan sebagai pamong, di mana guru memberi tuntunan dan arahan agar murid dapat menemukan kemerdekaan dalam belajarnya, sehingga murid mencapai kekuatan kodratnya. Dalam mendidik, guru menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya, di mana dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial, budaya murid tiap daerah tentu berbeda satu sama lain. Dan jika melihat dari kodrat zaman yang terus berkembang dinamis, tentu mempengaruhi cara pendidik dalam menuntut para murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi, budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi anak. Merupakan tempat berkembangnya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat. Keluarga juga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Keluarga juga menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena saling belajar antara satu dengan yang lain. Jadi dapat disimpulkan, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, memerdekakan diri, dan kemerdekaan orang lain. Agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya, SMP Negeri 1 Pusako, telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid-murid. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan teknologi atau alam sekitar dan media yang tepat. Kegiatan literasi di perpustakaan untuk meningkatkan minat dan baca murid. Kegiatan keagamaan yang akan semakin menguatkan karakter religius murid.
kegiatan pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun yang akan semakin menguatkan budi pekerti murid. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tidaklah mudah. Terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Selain itu, kemampuan guru yang masih belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk menghadapi tantangan tersebut, solusi yang saya lakukan di sekolah yaitu dalam pembelajaran, saya menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariatif dan disesuaikan dengan minat belajar siswa, agar siswa lebih nyaman dalam belajar di kelas. Kemudian, saya mengajak guru-guru untuk bersama-sama mengikuti berbagai pelatihan yang dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang penting adalah guru harus bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya. Dan akhirnya, jadilah guru yang dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat.